Salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun berada. Kembali lagi di Kopas Berita di mana kami sudah menjelaskan di part 1. Sekarang kita masuk di part 2. Tahapan lama vs skema baru pembayaran pensiun sebelum reformasi. Dan sebelum kita masuk dalam video berikutnya, alangkah baiknya dulu Bapak Ibu memberikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Langsung saja. 1. Taspen Asamri menyampaikan data tagihan ke DCPB. DCPB memverifikasi dalam menerbitkan SPD 2D. 3. Taspen Asamri melakukan overbooking ke kanal pembayaran. 4. Dana disalurkan ke rekening pensiunan dalam sistem baru 2025. Taspe dan Asabri tidak lagi mengirim tagihan. DCPB melakukan mirroring data langsung dari basis data kepegawaian. Verifikasi dan validasi pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh Kemenkeu. Peran baru Taspe dan Asabri tidak dihapus tapi bertransformasi. Meski kita lagi mengelola pembayaran pensiun, Taspe dan Asabri tidak dibubarkan. Keduanya akan berfokus pada layanan tabungan hari tua THT, pengelola aset dana pensiun, serta dukungan administrasi dan verifikasi data bagi ASE, TNI, dan Polri. Langkah ini disebut sebagai alih fungsi strategi, bukan penghapusan lembaga. Pemerintah menilai Taspe dan Asabri tetap memiliki peran penting dalam ekosistem kesejahteraan aparatur negara. Tantangan transisi, data dan teknologi jadi kunci proses peralihan ke sistem baru, bukan tanpa tantangan. Beberapa hal krusial yang sedang dipersiapkan pemerintah antara lain sinkronisasi data antar lembaga. Kemenku, Taspe, dan Asabri harus memiliki basis data penerima pensiun yang identik. Ketahanan sistem teknologi sistem baru harus mampu menampung juta transaksi bulanan. Kepastian hak pensiun, pemerintah wajib menjamin tidak ada pensiun yang kehilangan haknya saat transisi. Sebagai acuan awal, nominal pensiun golongan 3A hingga golongan 4E periode Maret 2025, termasuk tunjangan panggang, anak, dan pasangan, akan digunakan sebagai data referensi transisi. Menuju sistem single pelori ASN, reformasi ini menjadi langkah awal menuju sistem single pelori ASN, yakni sistem terpadu untuk pembayaran gaji aktif dan pensiun dalam satu basis data nasional. Dengan sistem ini, ASN-nya pensiun akan otomatis berpindah status tanpa harus mengurus proses administrasi panjang. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai fondasi menuju sistem keuangan ASN modern, efisien, dan akuntabel. Masyarakat dan pensiun berharap meski dalam masa transisi hak pembayaran tidak terganggu dan tetap tepat waktu. Pengawasan ketat dan harapan pensiun, Publi dan DPR berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan reformasi ini. Bagi juta pensiunan, kebijakan ini diharapkan membawa perubahan nyata, proses lebih cepat, data lebih akurat, dan layanan yang lebih manusiawi. Mulai 2025, sistem pembayaran pensiun ASN TNI dan Polri akan sepenuhnya dikelola pemerintah pusat. Taspe dan Asabri beralih fungsi, sementara Kemenku menjadi pengelola tunggal sistem keuangan pensiun nasional. Langkah ini diharapkan menjadi revolusi transparansi dan efisiensi keuangan negara. Sekian informasi yang saya bagikan ini, semoga bermanfaat bagi para pensiunan PNS dan para PNS yang masih aktif. Dan sebelum saya mengakhirinya, alangkah baiknya Bapak Ibu memberikan like, komen, dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya.